Hai guys, balik lagi nih ketemu sama Mimin. Kali ini Mimin mau bawain alur cerita dari film yang berjudul Dangerous Liaison. Film ini rilis pada tahun 2012. Sebelum masuk alur ceritanya, Mimin kasih tahu ya kalau video ini mengandung spoiler. Dan buat kalian semua yang gak suka spoiler, boleh close ya. Tapi buat yang mau tahu lebih lanjut gimana alur ceritanya, jangan lupa subscribe dulu biar Mimin lebih semangat bikin video-video yang lainnya. Oke, langsung aja yuk kita masuk ke alur ceritanya. Di awal film diperlihatkan seorang pria bernama Van yang baru aja enak-enak sama seorang wanita bernama Lily. Wah, awal film sudah disambut sama yang enak-enak nih guys. Tiba-tiba pacar Van datang. Dan terjadilah sedikit pertengkaran antara Lily juga wanita itu. Van yang merasa risih pun akhirnya memilih keluar dari kamar. Saat keluar kamar, Van melihat wanita cantik yang bernama Van Yu, yang merupakan sepupu keduanya. Lalu si Lily keluar dari kamar dan membuat Van Yu menjadi takut sama si Van. Tenang, gak gigit kok. Scene berganti saat si Van ini lagi ada di sebuah pesta. Di situ dia bertemu dengan Mou. Saat mereka lagi ngobrol-ngobrol asik, datang seorang wanita bernama Bebe. Si ibu Bebe ini meminta kepada Mou untuk membimbing Bebe. Tentu dengan senang hati si Mou pun menerimanya. Ketika Van hendak berkenalan dengan Bebe, si Bebe ini malah dibawa pergi oleh ibunya. Karena ibu Bebe tahu kalau Van adalah cucu orang tersohor di situ. Diketahui si Bebe ini adalah tunangan Jun. Lalu Van pun disuruh oleh Mou untuk mengambil perawannya Bebe. Karena si Jun ini merupakan saingan bisnis Mou. Jun juga enggak mau kalau pasangannya udah longgar. Jadi Mou menyuruh Van untuk membobol Bebe. Tapi Van menolaknya. Dan sepertinya ia lebih tertarik dengan Van Yu, yang merupakan seorang janda kembang. Mendengar hal itu, Mou mengajak Van untuk taruhan. Jika Van menang, Mou akan menyerahkan dirinya untuk Van. Tapi jika Van kalah, dia harus memberikan tanah untuk Mou. Akhirnya mereka berdua pun sepakat. Scene berganti saat Van mulai menjalankan aksinya. Namun Van Yu selalu aja menghindar. Di sisi lain terlihat Bebe yang lagi belajar melukis dengan seorang guru tampan yang bernama Dai. Di saat mereka lagi bercanda-canda ria, tiba-tiba Mou datang. Kemudian si Bebe pun memperkenalkan Dai ke Mou. Malam harinya, Van bermodus dengan mematikan aliran listrik kamar Van Yu, yang kemudian dia menawarkan diri untuk membantunya. Awalnya Van Yu menolak, tapi Van menakut-nakuti dengan mengatakan kalau kamar ini gelap, arwah ibunya akan datang di kamar yang Van Yu pakai sekarang. Ya, karena takut, Van Yu pun menerima tawaran Van. Namanya laki-laki ya guys, pasti deh bakalan nyari kesempatan dalam kesempitan. Pagi harinya, Van bertemu dengan Mou yang curhat kalau selama 20 tahun dia telah menjanda. Dan dia udah gak percaya nih sama yang namanya laki-laki. Kemudian Mou pergi menemani Bebe yang lagi fitting baju untuk pernikahannya dengan Jun. Di situ terlihat ada si Dai. Karena Mou tahu kalau Dai ini menyukai Bebe, dan begitu juga sebaliknya. Jadi Mou meminta Dai untuk berpura-pura menjadi pengantin prianya. Tapi karena Dai yang malu memilih untuk pergi. Di situ Bebe curhat ke Mou. Sebenarnya dia nggak suka nih sama Jun. Dia terpaksa karena ibunya tahu kalau Jun itu adalah orang yang kaya raya. Mou menyarankan agar Bebe menjadi model lukisan Dai, agar dia terkenal dan menjadi kaya. Bebe pun mengikuti saran dari Mou itu. Scene berganti keesokan harinya saat Van Yu dan si nenek Mou pergi ke acara. Van ikut, tapi dia nggak pakai mobil pribadi, melainkan memilih untuk berdesak-desakan dengan Van Yu. Udah modus banget nih. Di sisi lain, Mou menyuruh Bebe agar Dai melukis dirinya tanpa menggunakan busana sama sekali. Wow. Kemudian Bebe pun menemui Dai yang ada di ruang tunggu dan memperlihatkan keindahan tubuhnya. Ngiler nggak tuh si Dai? Di lain tempat, ibu Bebe terlihat khawatir karena Bebe nggak ada.
Kemudian si ibu pun berencana untuk melihat Bebe di ruangannya. Tapi dia di stop oleh Mou yang mengatakan kalau Bebe baik-baik aja dan sekarang sedang tidur. Scene berganti pada Fan Yu yang ketiduran saat dia lagi menggambar. Di situ Fan datang dan melanjutkan gambar milik Fan Yu. Fan Yu pun terbangun dan melihat Fan lagi ngegambar. Jadi dia pura-pura tidur lagi sambil senyum-senyum gitu deh. Keesokan harinya, ibu Bebe menemui Bebe dan melihat lukisan yang baru Dai kasih. Di situ si ibu sangat marah, tapi Dai ngomong kalau dia ini sangat mencintai Bebe. Tapi si ibu malah ngomong kalau Dai ini nggak pantas buat Bebe, karena dia hanya anak seorang tukang becak. Lalu Dai pun mengatakan setidaknya orang tuanya nggak pernah ngejual anaknya demi uang. Kemudian Dai pun pergi. Ketika Fan Yu lagi baca buku dari mantan suaminya, tiba-tiba Fan datang dan mengatakan kalau dia mau jadi pengganti suaminya. Fan pun melempar buku Fan Yu dan ngomong gak baik selalu ingat masa lalu. Ya bener sih, masa lalu itu harusnya dibuang. Setiap hari Fan menemui Fan Yu dan memberikan surat, tapi Fan Yu selalu menyobeknya. Suatu ketika, ibu Bebe datang ke Mou dan minta tolong agar Bebe tidak bertemu lagi dengan Dai juga Fan. Mou pun menyarankan agar Bebe tinggal di rumah nenek Fan, karena si Fan ini lagi keluar kota. Sementara Fan yang tahu persekongkolan antara Mou dan ibu Bebe, dia akan membantu Dai untuk bisa bertemu dengan Bebe. Kini terlihat Bebe yang udah ada di rumah nenek Fan. Dan pada malam harinya, si Bebe ini menelpon Dai yang ada di rumah Mou. Dalam telepon, mereka berdua terlihat sangat sedih. Lalu Dai pun meminta Fan untuk menghibur Bebe. Dan kalian tahu nggak guys apa yang dilakukan Fan? Ya, dia malah mengajak Bebe untuk enak-enak. Pagi harinya Mou datang ke rumah Fan. Saat si Fan Yu lewat dan niatnya mau nguping, malah Fan keburu keluar. Lalu, Fan Yu pun beralasan dia ingin menyuruh Fan untuk membetulkan lampu kamarnya. Scene berganti saat Fan hendak membetulkan lampu, ia melihat surat-surat darinya yang selalu Fan Yu sobek ternyata disusun rapi lagi oleh Fan Yu. Dari sini, Fan tahu kalau ternyata Fan Yu menyukainya. Fan Yu yang melihat Fan lagi baca suratnya pun langsung lari ketakutan. Kemudian, Fan mendekatinya dan hendak mencipikak-cipikok si Fan Yu. Tapi gagal karena Fan Yu keburu meneteskan air matanya. Hari demi hari berganti. Fan Yu yang kini pindah rumah pun selalu menunggu kedatangan Fan. Hingga suatu ketika Fan datang. Ya, karena udah sama-sama kebelet, Fan Yu dan Fan pun langsung melakukan enak-enak dengan sangat hot. Selesai enak-enak, Fan mendatangi Mou dan menagih janjinya. Karena dia sudah berhasil enak-enak dengan Fan Yu. Jadi, Fan berhak mendapatkan Mou. Mou yang terkejut menyuruh Fan untuk menunggu di luar. Tapi Mou ini malah nggak mau memberikan tubuhnya ke Fan. Karena dia beranggapan kalau si Fan ini mencintai Fan Yu dari awal mereka taruhan. Mou akan memberikan dirinya jika Fan mau menyanyiakan Fan Yu lalu mendapatkan Bebe. Scene berganti pada Fan Yu yang merasa udah jatuh cinta lagi. Dia memasakkan sesuatu untuk Fan. Lalu Fan Yu menelpon Fan, tapi yang angkat adalah anak buahnya. Jadi Fan Yu hanya berpesan kalau dia udah membuat makanan spesial untuk Fan. Fan yang tadinya nggak mau ketemu Fan Yu akhirnya berubah pikiran. Dia pun pergi dan menemui Fan Yu. Saat mereka lagi manja-manjaan, Fan Yu ngomong kalau dia sangat menyayangi Fan dan tidak bisa hidup tanpanya. Setelah dari rumah Fan Yu, Fan lalu datang menemui Mou. Tapi betapa terkejutnya si Fan ini, ternyata Mou habis enak-enak sama Dai. Fan pun mencoba menahan amarahnya dan mengatakan ke Dai kalau si Bebe ini lagi di rumah sakit. Lalu Dai pun pergi. Sementara Fan menginap di rumah Mou. Namun ketika Fan lagi tidur, dia ngigo dengan menyebut nama Fan Yu, yang menjadikan Mou sangat marah. Scene berganti pada pagi harinya si Fan Yu dijemput oleh supir suruhan Mou,
yang mengatakan kalau Venue lagi ditunggu sama Fan. Setelah sampai, Venue terlihat sangat gembira karena akan bertemu dengan Fan. Tapi yang muncul malahan Mou. Di situ Mou memanggil Fan dan mengatakan kalau ada Venue. Fan yang menghampiri Venue langsung banget memutuskan si Venue. Tapi Venue nggak mau dan berjanji akan melakukan apapun untuk Fan. Namun Fan ngomong kalau dia udah punya wanita lain dan mengatakan kalau sebenarnya Venue hanyalah bahan taruhan. Akhirnya Venue pun pulang dengan hati yang hancur lebur. Lalu Fan menemui Mou dan mengatakan dia sudah putus dari Venue. Fan juga menagih janjinya si Mou, tapi Mou selalu menolaknya. Dan dia malah mentertawakan Fan. Karena kesal, Fan pun menampar pipi halus milik Mou. Dia juga bertanya kenapa Mou melakukan semua ini. Mou pun menjawab kalau ia nggak mau menikah lagi. Dan Mou tahu kalau sebenarnya Fan ini sangat menyukai Venue. Mou hanya menuntun Fan untuk menjadikan Fan ini kalah. Di situ Fan pun ngomong kalau Mou nggak menepati janjinya, ia akan membuat hidup Mou nggak tenang. Lalu Fan pun pergi. Kemudian Mou memberitahu ke Dai kalau Fan pernah enak-enak dengan Baby. Dan dia menyuruh Fan untuk menemui seseorang. Di sisi lain, Venue yang merasa hidupnya udah berantakan memilih untuk mengakhiri hidupnya. Kemudian Fan yang terjebak macet memilih untuk lari. Tapi tiba-tiba Dai meluncurkan pelurunya ke arah Fan, yang kemudian terdengar oleh Venue dan dia nggak jadi untuk mengakhiri hidupnya. Lalu Fan menyuruh Dai untuk pergi. Dan dia mendatangi rumah Venue. Tapi si Venue nggak mau nih untuk menemuinya. Di situ Fan ngomong kalau dia sangat menyesal dengan apa yang ia lakukan selama ini. Dan dia sadar kalau sebenarnya dia ini sangat mencintai Venue. Fan juga ngomong kalau dia ingin bertemu Venue untuk terakhir kalinya. Karena sebentar lagi dia akan pergi untuk selama-lamanya. Tapi lagi-lagi Venue nggak percaya. Ya, karena Venue nggak mau menemuinya, akhirnya Fan memilih pergi. Saat Venue membuka pintu, ia melihat ada bekas darah Fan. Lalu Venue pun lari mengejar Fan. Tapi itu semua sudah terlambat. Karena akhirnya Fan pergi untuk selama-lamanya di pangkuan Venue. Di akhir film, Venue menjadi seorang guru. Dan Venue pun teringat saat Fan dulu menggambar asap kereta api. Lalu film pun selesai. Oke guys, terima kasih telah menyaksikan video ini. Kalau kalian semua suka sama videonya, jangan lupa ya klik tombol like. Dan nantikan selalu video-video selanjutnya dari channel ini. Sampai jumpa.